Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Farhan Fauzan dari kelas 11 paper 8. Di sini saya akan memaparkan video tentang karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Tujuan karya tulis ilmiah adalah yang pertama, sebagai wahana untuk mengembangkan ide secara terurat yang disusun secara sistematis. Yang kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada sistematis. Sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah kepenulisan yang berlaku. Sistematis ini menyangkut dari susunan penulisan, pelaporan teknik analisis data maupun tata cara penulisan. Yang kedua, logis. Artinya, karya ilmiah harus dapat dinalar oleh akal setiap orang. Ciri-ciri logis ini akan memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian yang dijalankan melalui penalaran induktif maupun penalaran deduktif. Karya ilmiah yang menggunakan penalaran induktif digunakan apabila karya ilmiah bertujuan untuk mengambil kesimpulan suatu fakta dan data, sedangkan penalaran deduktif digunakan jika karya ilmiah ditunjukkan sebagai pembuktian suatu teori tertentu. Yang ketiga, objektif. Artinya, karya ilmiah dibuat berdasarkan fakta dan data yang valid, serta bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kepenulisannya, karya ilmiah tidak boleh melenceng dan data-data dan fakta yang ada meskipun biasanya dimasuki oleh argumentasi penulis. Karya ilmiah memaparkan fakta didapat dari hasil analisis penelitian, bukan sekedar persyaratan subjektif menulis. Sehingga seorang peneliti karya ilmiah harus bisa bersifat objektif dan tidak terpengaruhi oleh intervensi pihak lain. Objektif sangat diperlukan sebab hasil riset nantinya akan digunakan untuk meningkatkan strategi sesuai kebutuhan di bidangnya. Keempat, faktual. Sifat faktual merujuk pada semua data yang digunakan pada laporan ilmiah harus menggunakan data yang sebenarnya dan sungguh-sungguh terjadi. Penulis laporan ilmiah tidak diperkenakan menggunakan data rekaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas penelitian yang dilakukan. Macam-macam karya tulis ilmiah. Pertama, ada populer. Istilah populer dalam karya ilmiah mengacu pada kompetensi massa sebagai segmen sasarannya. Untuk hal ini, karya ilmiah populer menggunakan media-media massa cetak sebagai medianya, agar pembahasan efektif dan akurat kaitannya dengan subjek bahasa tentang PPKI. Karya ilmiah populer yang dimaksud dalam tulisan ini dibatasi pada karya non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan karya ilmiah populer? Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada media-media massa cetak, majalah, koran, tabloid. Oleh karena demikian, maka karya ilmiah populer memiliki karakter yang khas agar dapat diserap isinya oleh khalayak luas, tidak sebatas pada kalangan akademisi. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Untuk dapat dimengerti, pengertian karya tulis ilmiah populer, ada baiknya kita mengkajinya dari kata-kata pembentuknya, yaitu tulisan. Ilmiah dan populer, tulisan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, dan pernyataan, gagasan orang lain. Orang yang menyusun kembali hal-hal yang sudah dikemukakan orang lain itu disebut penulis. Dalam KBBI disebutkan bahwa kata ilmiah diartikan sebagai bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmiah populer diartikan sebagai menggunakan bahasa umum sehingga dipahami oleh masyarakat awam. Sedangkan istilah populer sendiri artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa populer berarti dikenal dan disukai banyak orang. Bisa juga berarti sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya atau mudah dipahami orang banyak. Istilah populer merujuk kepada penggunaan bahasa relatif lebih santai, padat, serta mudah dicerna oleh masyarakat pembacanya yang begitu beragam. Semi formal. Karya ilmiah semi formal adalah karya tulis dalam berbagai jenis laporan dan makalah. Yang ketiga, formal. Karya ilmiah formal adalah karya tulis yang menggunakan bahasa baku dan menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. Turut karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis menarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Contohnya, judul-judul yang berpotensi menjadi clickbait pada kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan, setidaknya di dalamnya terdapat yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, tujuan pembahasan. Dan yang keenam, kemakmuran tulisan. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah dalam menyusun teori tersebut. Kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar, sebab jika metodenya salah, pembahasannya pasti juga akan salah.
Terdapat dua metode yang di dalamnya masih ada satu bagiannya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif tergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur, seperti grafik, diagram, ataukah tabel. Sementara itu jika metode kualitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam menulis kesimpulan. Ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanya berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat dan jelas. Pada umumnya bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu, saran juga berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. Yang terakhir, daftar pustaka. Karya tulis ilmiah yang wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tak sebentar dan ketelitian yang mendalam dan tergantung pada format. Terdapat dua format penulisan daftar pustaka yang paling terkenal, format APA dan MLA. Kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan atau proposi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pernyataan ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan termasuk suatu gagasan yang tercapai di bagian akhir pembicaraan, atau dengan kata lain bahwa kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Bukan hanya gagasan yang disampaikan pada akhir suatu pembicaraan, tapi kesimpulan juga harus dicantumkan pada bagian akhir dari suatu karya tulis ilmiah. Kesimpulan dari sebuah makalah penelitian perlu meringkas dan isi dan tujuan dari makalah tersebut. Kepenulisan saran bisa dilakukan dalam berbagai jenis karya tulis, baik skripsi, makalah, esai, ataupun karya ilmiah. Penggunaannya hampir sama, hanya saja untuk peletakan kata-katanya barangkali perlu kamu paham. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.